termasuk perintah Allah. Ada masih termasuk dilakukan, tetapi kalau sunnah yang Keisa, Anot, dan Yos. Kamu dipanggilnya apa sih? Sevi ya? Ini tadi pagi saya diskusi sama Ita mengenai laporan Mendagri ya, laporan Mendagri ya. Nah, ini ada beberapa hal yang harus segera kalian perbaiki ya. Tapi ini perbaikannya agak mendasar sih. Alur pikirnya saya dengan Ita sudah sama, tapi belum tergambarkan di dalam cerita gitu. Gitu, Not. Bingung nggak, Not? Siap. Gimana, Sepi? Ininya kalian sudah membaca ulang nggak ininya? Makanya saya mengerucutkan aja, saya nggak melibatkan banyak orang ya. Cuman coba dibaca lagi, tapi pada intinya sih sebetulnya alur yang kemarin masih oke. Hanya penajaman di kalimat-kalimat yang kalian gunakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini terkait dengan alurnya masih sama, Not. Jadi pertama kita menjelaskan terkait dengan ini, terkait dengan apa namanya? Yang pertama itu kita masih membahas mengenai kondisi dari BUMD itu secara nasional, walaupun dari sisi angka itu masih ada saya ada beberapa coret-coretan sih di situ. Tapi maksud saya coretan itu tidak serta-merta ini ya, tidak serta-merta. Bu, punten Bu, lagi ngejum Bu. Halo, sorry lagi ngejum Bu, lagi ngejum. Ya. ini periksa BPKP nggak sih, Sa? Bu lagi ngejum. Tar ya Bu ya, tar ya. Kemudian alurnya masih sama. Jadi kita membahas mengenai apa namanya kondisi BUMD itu seperti apa. Kemudian kita masuk ke inpresnya juga masih nyambung ya. Cuman memang impres ini perlu dipertajam lagi. Kemudian juga terkait dengan kinerja BUMD aneka usaha kan seperti diskusi kita yang lalu kan concern kita ke masalah ini ya. Masalah apa namanya? Best practice ya Bu, contoh-contoh Pemda yang punya BUMD dan bisa mengoptimalkan BUMD-nya supaya memenuhi layanan. Iya, tapi bukan lebih penonjolan kita, lebih kepada ininya kita menyoroti peran dari pemilik kan waktu itu sama, ya. Iya, sama peran Pemdanya Bu. Jadi dua hal dari BUMD-nya praktik baiknya apa, tapi dari Pemdanya juga menyediakan apa gitu ya Bu. Jadi maksud saya gini, yang ditonjolkan itu kan kalau kita berbicara good corporate governance itu kan ada beberapa peran dari pemilik. Nah ternyata peran pemilik yang sangat bagus itu tertuang atau tertonjolkan pada BUMD yang bagus juga gitu. Nah contohnya kalian bisa melihatnya dari sisi BUMD pangan, misalkan di Jakarta, di situ kan dia ada peran yang bagus tuh dari pemiliknya. Jadi kita membahasnya lebih banyak konteksnya itu ke peran pemiliknya itu sendiri gitu, baru kasih contoh-contoh ini ada BUMD yang bagus. Nah, itu disebabkan karena ada peran dari pemiliknya kayak gitu-gitu. Sudah sih cerita kalian tuh sudah nyambung ke sana. Hanya memang banyak substansi yang kurang ada penajaman gitu ya. Secara ininya mungkin kalian perlu membaca ini kali Not Sevi
laporan presiden kali, sehingga kalimat-kalimatnya itu bisa tertuang dengan baik. Atau yang waktu di Bogor itu saya minta kalian mempelajari laporan menteri yang konteksnya itu pangan. Pernah di-share nggak sih? Yang pangan pernah di-share nggak, Not? Belum pernah dapat sih, Bu. Kalian gimana sih waktu di Bogor kan saya minta kalian untuk mendapatkan khusus untuk pangan tuh di laporan BUMN. Oh, yang kalau yang khusus pangannya kami langsung baca dari yang sudah teman-teman Lapmen BUMN susun. Iya. Jadi model penyajiannya itu seperti itu gitu, bukan pangannya dicontek kan, tapi Ya. model penyajiannya itu seperti itu maksudnya gitu. Ininya. Iya, Bu. Kalau izin, Bu. Ya. Izin, yang Lapmendagri yang posisi yang terakhir ini kan ya udah jadi nih, Bu. Maksudnya untuk yang koreksi-koreksi terakhir itu gimana ya saya mau bilangnya? Tinggal bilang aja kamu. Cerita aja Mas, cerita Mas. Ya memang Sebentar saya ya. ini ya. Sebetulnya saya sudah punya coret-coretan sih, Not. Ya. Bentar ya. Share screen ini saya baru pertama kali mau nge-share pakai gini ya nih. Oh, Ini gimana sih pakai Meet tapi ada share yang screen tulisan itu gimana? present now ini, Bu. Nah, Hah? ya itu sudah terlihat. Ya, tapi saya mau nge-share apa? Saya buka dulu ya filenya ya. Filenya saya buka dulu ya. Iya, Bu. Iya, betul. Oh, ntar. Kalau gitu saya buka filenya nih yang saya coret-coret. Nih. Tapi kalau kamu coret-coret gini tidak bisa merubah apa yang tadi kami diskusikan, Not. Nih contoh ya. Memang harusnya kalian nongkrong di tempat saya biar kita bikinnya bisa sama-sama. Ya. Iya, Memang saya sebentar. tidak terlalu banyak ini, Bu, yang di Lakmen yang sekarang. Ini gimana sih nge-share-nya? Putri. Hah? Ini gimana ininya nih? Saya mau nge-share itu. Mau nge-share file. Ya sama kamu ininya. Maksud saya nih, saya ada file ini mau di-share gimana caranya? Oh, kesini. Ini stop dulu dong, stop sharing. Tadi tadi sempat terlihat, Bu. Udah. Nih. Ya. Lu udah kelihatan belum? Sudah terlihat. Sudah terlihat, Bu. Oh. Udah terlihat. Mana? Nah, kalau ini jadi ini lagi. Kalau tadi pas dibuka filenya kelihatan nggak, Bu, di kami, Bu? Jadi bukanya pas di situ. Emang Oh, terus saya mau ngeliat wajah kalian gimana caranya? ini. Nah, ini kalau di handphone emang agak susah sih, Bu. Hah? Ini di tablet, Udah kelihatan nih? Belum. Belum bukan sekarang, Bu. Tadi udah, Bu. Tadi ketika Ibu buka file PDF-nya baru terlihat. Sekarang kelihatan?
Sekarang terlihat yang Google Meet-nya, Bu. Nah terlihat. Tapi saya nggak ngeliat wajah kalian. Ya, nggak apa-apa, Bu. Ya nggak apa-apa lah. Eh, Sekarang yang ingin kalian tanyakan apa? Ini siapa namanya? Oh, Eh, Saya dulu, Bu. eh? Saya dulu apa Ya yang boleh. ini? Boleh, boleh. Mas, kalau Mas Arthur kayaknya mau curhat dulu deh, Bu. Iya boleh curhat dulu, Ada curhat. dulu. Oh iya. Boleh. Jadi Bu, untuk yang Lab Mendagri tahun ini memang suasananya kurang gimana gitu ya. Kurang apa? Ya kurang ya gimana ya, tulisan-tulisan yang kalau saya ditunjuk ketua tim itu Bu, artinya saya ya Ya. berusaha mencoba membangun rekonstruksi penulisannya itu bagaimana gitu. Tapi memang sepertinya pimpinan kurang gitu loh, kurang setuju atau bagaimana, akhirnya diambil alih. Nah, sejak saat itu saya sudah lepas juga tuh Bu, karena setiap masukan-masukan yang saya berikan juga ya semacam ya angin lalu aja gitu loh. Maksudnya Hmm. nggak ini. Akhirnya ya sudah, saya kalau memang sudah nggak dibutuhkan ya saya juga nggak mau gimana, soalnya kasihan teman-teman juga yang mindahin membuat layout segala macam. Itu mungkin kalau arahan dari saya ke kiri, nanti dari Korwas atau direktur ke kanan kan jadi bingung. Makanya jadi saya akhirnya mundur teratur, walaupun sebenarnya mantau juga gitu. Dan Hmm. jadi kondisinya seperti itu. Dan memang dari itu sendiri kan yang waktu itu saya sempat kirim ke Ibu ya, yang tulisan dari tim yang awalnya per 15 Juli ya Bu. Kemudian Mhm. ada lagi tulisan tandingan yang dari Mas Sinar, yang dari PKD. Nah, Mhm. itu setelah itu sudah ketika ada ini pun istilahnya saya tuh kurang nggak diajak lah, kalau lebih lebih gampangnya megang nggak diajak, kalau ada diskusi apa gitu kesannya udah langsung diambil alih gitu sama pimpinan, sama Korwas, sama direktur. Walaupun nanti ending-endingnya kayak terakhir-akhir ya untuk nge-share, untuk ini minta tolong saya gitu. Maksudnya tapi saya jadi nggak bisa bertanggung jawab dengan apa yang ada di sini gitu loh. Itu aja Mhm. sih yang saya rasa nggak sereknya gitu loh. Kalau Sedangkan Sevi gimana? dari Mhm. tim sendiri itu sudah nyusun yang 15 Juli itu juga saya sudah diskusi dengan Mas Eko, bilang ini lebih, kalau beliau sih berkomentar ini justru lebih mengalir gitu apa yang mau disampaikan, terus fokus penulisannya dan ceritanya kan sejak sudah ke Mbak Keisha, ke Mbak Ita itu kan eh kita belum ini lagi Bu, langsung diambil alih soalnya. Belum sempat rapat ya Mbak Sevi ya, yang menentukan 4 poin ya, 4 poin yang mau disampaikan. Tapi setelah itu kan udah nggak pernah lagi, sudah ya begitulah. Nah, tapi yang punya kamu itu sekarang mau saya buka nggak bisa, Not? Hah? 15. Oh, saya kirim ini linknya lagi Bu ya. Hmm. Sudah saya WA Bu. Kamu bukanya saya dimintain ini, Not. Diminta Hmm? Anda memerlukan akses katanya. Waduh, ini aksesnya sudah saya berikan ke semua orang. Jangan pakai kode lagi aksesnya langsung bisa buka. Oh iya ya, saya kasih copy link.
Nah, yang kedua, Bu. Nah, baru deh. Itu karena emailnya bukan email BPKP yang Ibu pakai. Iya, betul. Ya, kemarin itu udah ngobrol sih sama siapa? Sama Mas Eko. Ya, ya itulah, Bu. Oke, terus dari Sevi gimana? Oke, kalau gitu ini dua-duanya saya baca, nanti saya coret-coret langsung ya, Anot sama Sevi ya. Oh Nanti iya. segera saya kirim ke kalian ya. Dua-duanya nanti saya baca nih yang draft Lamendagri yang baru kamu kirim ini udah mendekati final atau alurnya sudah sama nggak? Alurnya Cuman itu dengan bahasa kamu gitu maksud saya. ya alurnya dari bahasa ya yang awalnya disepakati dan fokusnya itu kan ke perhatian pemilik, Bu. Cuman memang Iya, di iya, iya. penulisan yang transportasi itu memang belum selesai kemarin karena ya apa ya? Kalau saya sih ketika udah begitu ya demotivated jadinya. Hmm. Lah Nah, terus yang muncul yang sekarang itu buatan siapa? Buatan si ini semua? eh, itu sebenarnya ya campur aduk ya, Bu. Maksudnya ada yang dari Sinar, ada yang dari Korwas, ada yang dari Direktur. Bahkan beberapa poin, Bu, kayak misalkan energi itu sebenarnya saya nggak mau angkat di semester ini karena di eh, energi itu kan di APP kita itu baru dibicarakan triwulan 3 dan 4. Maksudnya nanti kita kehabisan bahan untuk semester 2. Hmm. Nah, itu dimasukin di semester ini. Saya sudah bilang kalau bisa jangan, itu ke Pak Dir. Pak Dir, oke ya udah nggak apa-apa dihapus. Tapi ketika Korwas konfirmasi lagi, Pak Dir bilang oke dimasukin. Nah, makanya saya juga agak bingung sih sebenarnya gimana jadi nggak konsisten gitu loh. Maksudnya ya kan kita ketika menulis itu juga sebenarnya sekarang ini juga saya sudah memikirkan kira-kira untuk yang semester depan itu apa yang mau disampaikan gitu biar kita nggak kehabisan bahan gitu. Iya, iya, iya. Iya Iya, iya. tadi. Ya Oke, seperti itu kalau sih. kalau gitu ini saya selesaikan dulu, saya coret-coret ya nanti masalah pembahasan itu kalian revisi kembali ya. Saya nggak akan membahas masalah bahasanya ya Not ya, Oh iya, ya Bu. tapi lebih kepada substansinya. Mm-mm. Itu nanti substansinya saya coret-coret. Nanti kita rekonstruksi lagi masalah bahasanya. Karena Oh iya. yang paling pinter bahasa kan kalian nih sama Sevi sama Keisa nih. Mm-mm. Itu masalah bahasa. Tapi poin-poin yang ingin disampaikan itu stressingnya ini nanti saya akan beri komentar seperti itu. Oh iya baik Bu. Ya, nah gitu. Terus Keisa untuk yang ini laporan BUMN gimana Keisa? BUMN Bu tadi masukan dari Mbak Ita udah disampaikan juga ke Pak Hendro kan ya Bu ya, sesuai yang mungkin Iya. udah dilaporkan Mbak Ita juga tadi pagi. Tadi saya Pak Hendro, Mbak Lita dan saya udah diskusi tuh Bu, kami akan segera tindak lanjuti Bu. Fokusnya kalau mungkin hari ini sampai besok mungkin Bu ya mau menyelesaikan ringkasan eksekutif Bu yang utamanya Bu ya, karena itu Ya, kan ya. biasanya yang jadi pegangannya Pak Kepala untuk baca isinya kira-kira apa, menakar kira-kira isinya apa.
tingkatan eksekutifnya dulu, kemudian tadi kami udah bagi tugas, bukan sebenarnya nanti jadinya rekonstruksi jadi 3 bagian besar ya Bu ya, yang A tetap keuangan, yang B itu yang pembangunan, kemudian yang C itu nanti yang soal tata kelola gabungan dari tata kelola secara entitas sama tata kelola di kebijakan di ranah Kementerian BUMN-nya. Itu udah bagi tugas tadi Bu sama Mbak Lita, nanti yang keuangan dikerjakan oleh teman-teman PAEP, karena kalau yang keuangan tinggal update data ya Bu sebenarnya ya Bu ya. Ya, Kemudian kalau jangan untuk yang triwulan 3 gitu kan. siap Bu. Untuk yang ke di B itu kalau yang di agenda pembangunan itu saya kemarin sempat diskusi lumayan intens juga sama Mbak Ita. Nanti kita mau rekonstruksi, jadi modelnya nanti nggak menyajikan per sektor, mungkin cerita sektornya nanti jadi contoh-contoh, tapi kita sajikan sebenarnya isu-isu besarnya apa, kelompok-kelompok isu besarnya apa dari BUMN sebagai agenda agen pembangunan di pemerintahan. Kemudian untuk yang tata kelola nanti di take cover sama Mbak Lita Bu nanti untuk menggabungkan antara tata kelola secara entitas dengan tata kelola di kebijakan BUMN-nya untuk yang cut loss dan dispute itu ya Bu ya. Nanti untuk urutan-urutannya juga udah Keisa sampaikan diskusinya, hasil diskusi dari Mbak Ita selain catatan yang udah dikasih sama Mbak Ita juga ya Bu ya. Berarti yang kebijakan tata kelola kebijakan itu nanti didekatkan Jadi dengan satu Bu, tata kelolanya kan? jadi di bagian belakang Bu. Jadi nanti kita dulu kondisi keuangan, kemudian gimana nih bahwa BUMN sebagai agen pembangunan menemui berbagai permasalahan yang terjadi nggak hanya di satu sektor tertentu, tapi di banyak sektor. Permasalahannya kurang lebih mirip-mirip sama. Terus ada isu koordinasi juga yang lintas sektoral ya Bu ya. Sama isu bahwa perlunya penguatan pengawasan dan pengendalian. Baru nanti ditutup nih. Ini ternyata karena tata kelolanya masih harus diperbaiki, dimulai dari holdingisasi dulu Bu. Karena kan BUMN-nya bertransformasi nih, mereka mau tata kelolanya terintegrasi, ngomong holdingnya dulu, nanti baru kecilan-kecilannya Bu, GCG dan seterusnya, sampai kebijakan lain yang perlu diatur seperti cut loss dan dispute gitu. Termasuk soal MRPN juga nanti akan tetap di bawah. Iya, iya. Iya, jadi rekonstruksi urutan berarti ya. Oke. Oke, Sevi sama Anot ada pertanyaan lagi nggak? Tidak ada pertanyaan Bu. Menunggu arahan dari Ibu Sally. Ya, nanti gini, kalian coba ngarang-ngarang ya. Kalian kan udah pegang nih APP nih. APP yang triwulan 3 dan 4. Ya. Iya Bu. Nah, coba ngarang-ngarang kira-kira di semester 2 ini kita akan fokus menyampaikan informasinya tentang apa gitu. Tadi memang ada pembahasan dengan Mbak Ita, Bu, kalau yang semester ini kalau memang mau dibuatkan kita fokus ke Inpres 1 gitu ya, itu dibuatkan dalam bentuk policy brief saja katanya gitu. Terus yang kedua memang untuk yang BLUD RSUD informasi dari kita sih jangan-jangan udah masuk di dalam lapmennya ini keuangan daerah. Keisa sempat lihat nggak? Melihat Bu, tapi nanti Keisha bisa konfirmasikan infonya. Kebetulan Fawina juga lagi di sini Bu. Nanti langsung segera setelah ini Keisha tanya ini Bu ya. Coba pastikan. Jadi kalau memang yang kesehatan BLUD RSUD itu sudah ada di sana, ini akan kita drop dari lapen ini gitu maksudnya, biar nggak double-double. Gitu ya, Keisa ya. Siap Bu. Oke, kalau gitu ada lagi yang mau kalian tanyakan? Kamu yang itu ada masalah nggak, Not? Ini Bu, yang terkait yang ini kan kami 3 hari Bu, dari kemarin sore sih tepatnya, baru sampai itu malam di sini. Kita kan mau penambahan stock prosedur terkait dengan anggarannya Bu, kontrol di anggaran. Kendalanya nih sebenarnya mungkin Bu Sally mengikuti berita terkini. Jadi kan tanggal 19 Juli kemarin sama tanggal 24 Juli itu Microsoft itu kan mengeluarkan update Windows Bu. Ya. Nah ini update Windows terakhir itu menyebabkan komputer kita itu terenkripsi dengan BitLocker. BitLocker itu adalah aplikasi keamanan di Windows itu sendiri gitu. Tapi update itu malah membuat komputer kita itu terenkripsi oleh BitLocker. Nah,
kejadiannya juga sebenarnya banyak teman-teman yang laptop baru dari kantor itu semua tuh pada kekunci, Bu. Ya, terus Rata-rata. Nah, laptopnya Mas Somet kekunci karena beliau mengaktifkan BitLocker-nya kan. Kebetulan yang laptop saya enggak. Nah itu jadi kemarin itu kendalanya nyampe kantor nyampe hotel buka laptop, memperbaiki itu dulu dan sudah karena sekarang udah data-datanya kan di situ enggak, semua. kenapa bukan dari Pusinfo ya, terus langsung di blast semua gitu maksud saya. Nggak bisa itu karena harus per device dan itu Beda-beda ininya. luar biasa effortnya kemarin itu jam 3 itu baru selesai, jam 3 pagi sampai subuh. Nah itu bilang nih, kalau itu nggak kebuka kan semua source code semua itu kan ada di situ semua Oh, pekerjaannya. Iya. tapi kok Tapi baru sudah kemarin sih, Not? Bukannya kan ya, itu update-nya tanggal 24 itu kemarin, Bu. oh gitu, update 24 dari Juli, si iya. ininya. Update Oh BitLocker iya, itu. iya. Makanya bilang, Iya, iya, kok iya, iya. Pak, ada kendala kayak gini, pas betul. Iya, iya, iya. Begitu, Oke, oke. itu ceritanya. Jadi sekarang kan kami bertiga aja, Bu, yang ke sini, saya, Mas Somet sama Pak Jati. Jadi beliau sedang mengerjakan, ya saya izin rapat dulu ya. Terkait Yang hal lain ini. kemana emang? Keterbatasan anggaran, Bu, dan biar lebih efektif juga karena memang Mas Ferry juga kan lagi fokus pengembangan untuk aplikasi Fkin. Jadi maksudnya biar ini bagi-bagi tugas, Bu. Soalnya banyak Oh, sekali yang harus dikerjakan. Iya, oke. begitu. Oke, kalau gitu terima kasih semuanya Oke. ya. Baik, terima kasih Bu Sally. Terima kasih Ya, banyak Ibu. Terima kasih Mbak Filsa, ya. Mbak Sevi. Mumpung masih ada nih, paling jangkar pegangannya, outline-nya kayak waktu itu dibahas Ibu aja kali Mas, di waktu pas hari apa itu ya yang kita barengan BUMN atau BUMD kan cerita gede outline-nya tuh kan Ibu sebenarnya udah bikinin outline tuh secara nggak langsung tuh. Mungkin Ya, dipegangin itu aja buat rekonstruksi ya, tapi sebenarnya rekonstruksinya yang saya kirim ke Ibu Bu udah kayak Sally gitu ya. itu udah Nah, kayak nanti gitu. nanti direvisit lagi aja, tapi Nah, iya, pastiin secara jumlah halaman juga nggak terlalu ceritanya nggak ada yang terlalu mungkin melebar ya Mas ya. Udah fokus di ya. simpulan-simpulan masing-masingnya aja. Tapi Mm-mm. nanti minta tolong mungkin dipastiin. Tadi kan sebenarnya Ibu kayaknya masih antara nanti yang bagian impres itu bakal dikirim sendiri terpisah atau tetap akan dikirim jadi kesatuan Wapmen. Baiknya mungkin nanti disiapin aja tuh, dipastiin di bagian yang impres itu yang jasa air itu bisa readily dilepas gitu kalau memang ternyata keputusan Ibu ya udah diambil yang impresnya dulu aja gitu. Kalau memang itu Oke. ya, tapi jadi tetap jadi satu gabungan. Cuma nanti kalau memang Ibu arahannya akhirnya setelah kan Ibu tetap mau revisit lagi nih, berarti kan gimana progresnya. Kalau nanti dilihat Ya, ternyata Ibu mau ambil impresnya aja, jadi udah siap gitu, nggak perlu dirombak lagi gitu bagiannya. Paling gitu sih saranku ya Mas ya. ya, ya. Mungkin itu saya tadi kirim link untuk yang Oke, oke. tim tulis, mungkin itu sebenarnya belum selesai sih Mbak. Itu saya drop aja lah karena udah ini teman-teman udah berjalan kan, buat apa saya nanti bingung, teman-teman kasihan kan. Ya, begitu. Iya, pasti bingung sih anak-anak ya. Nanti Ya, sama aku utang nanyain ke tim Lapmendagrinya PKD ya buat soal yang si BLUD ya gimana ya. ya kalau ini saya kan sudah sempat rapat dengan tim Lamendagri yang PKD ya. Mereka sebenarnya nggak untuk yang BLUD itu, pembahasan Mereka BLUD BUMD-nya itu mereka masih nggak bimbang ngangkat waktu simpulan itu. itu ya. Oh, oke, Ya belum ya berarti ya, mau posisinya ngambil belum dari ya. kita aja atau nulis lagi. Tapi Oke. kayaknya mereka mau ngambil dari kita aja kayaknya ya. Oke, nanti kita confirm lagi ya. Soalnya Iya. mereka lumayan perubahannya lumayan cepat juga tuh. Kemarin terakhir kayaknya aku lupa paparan ke Pak Deputinya lagi apa kemana. Kayak ada perubahan lagi yang harus dilakukan gitu per kemarin banget kalau nggak salah. Nanti kita sama-sama update lah ya ke mereka ya. Baik. Berarti yang BLUD-nya juga kalau memang masih mau lanjut ditulis dan dikemas ulang, ini aja pastiin bisa dicabut juga ya kalau memang itu jadinya nggak mau dimasukin. Oh iya, kalau kami sih nggak ada masalah. Iya. Apa? Hmm.
Mm-mm. Mm-mm. Kalau yang di ada burung merpatinya itu sih iya ya. Kalau yang di aku kan belum baca nih kalau yang versi yang baru dikirim ini gimana. Nanti ini masih belum halaman BUMD Jasa. Oke. Hmm. Ntar coba aku baca dulu ya. Kemarin sih ada beberapa sebenarnya simpulan-simpulan yang potensial buat diangkat. Cuman emang analisisnya masih kayak layer 1 kan. Jadi kayak entah harus ditambah evidence atau emang analisisnya lagi diperdalam atau memang belum bisa diangkat di sekarang bisa juga kan ya. Tapi nanti Ya, coba dilihat lagi aja, dipertimbangkan lagi aja sih paling. Tadi tadi tapi Ibu tuh kayaknya bilangnya interest soal oke BUMD kan kalau kemarin aku bisa recall si outline yang di secara nggak langsung dibikinkan sama Ibu tuh oke BUMD ini ada sekian kondisinya sekian sekian secara general terus mereka itu tujuan utamanya buat layanan terus salah satunya adalah yang paling banyak itu layanan jasa air ini nih di layanan jasa air di RPJMN punya target bla 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 sampai akhirnya saking presiden concern itu dikeluarkanlah impres kan ya. Impres ini hasil analisis kita gimana, hasil pengawasan kita atas impres itu ternyata masih ada masukan dan sebagainya. Tetap akan cerita BUMD yang lain deh. Kalau tadi aku nangkep, aku nggak tahu deh sana nangkep apa enggak. Tapi BUMD lain bisa diceritakan, tapi dengan kerangka bahwa ini loh ada Pemda selain jasa air, ada BUMD lain yang namanya BUMD aneka usaha karena usahanya macam-macam banget. Ada Pemda-Pemda yang bisa memaksimalkan potensi dari BUMD-nya ini karena mereka, kalau Ibu berarti tadi arahannya karena Pemdanya bisa menyediakan ABCDE sehingga BUMD-nya bisa tata kelolanya bagus dan sebagainya. Dari sisi Pemdanya juga mereka punya kekhususan apa yang survive itu. Tapi ada juga yang jelek-jelek di sini. Baru kalau mau ngomongin sih soal BLUD kesehatan. Selain BUMD ada BLUD kesehatan juga yang mereka menyediakan layanan tuh di daerah hasilnya apa kita masih butuh apa nih pemerintah untuk peduli kepada BLUD-nya kayaknya sih gitu sih cuman pastiin 3 bagian besar berarti bagian si impres alias jasa air tadi terus yang aneka usaha sama yang BLUD-nya tuh disatuin dulu aja tapi dipastiin bisa nanti kepake secara sendiri-sendiri kali gitu ya kalau ya. memang nanti mau diambil salah Kalau satunya atau ada yang dilempar atau yang saya tangkap ini tadi ya, kalau misalkan kita mau mengirimkan policy brief aja, berarti kita mau mengangkat yang Impres 1 2024 ya. Kalau yang di tulisan yang di Lab Mendagri yang coba kami tulis itu untuk air itu karena kita mengangkat perhatian dari pemilik, kita tuh justru mau istilahnya mau nembak Pemdanya. Jadi Pemdanya itu tidak concern, tidak memprioritaskan target-target pemerintah pusat gitu loh. Yang di RPJMN sudah ditetapkan terkait cakupan air, itu diturunkan juga kan harusnya di RPJMD mereka, tapi mereka tuh tidak concern atau tidak fokus terhadap ke situ. Nah, alasannya itu penyebabnya adalah anggaran tidak mencukupi. Ya, padahal intervensi dari pemerintah sudah ada banyak, ada hibah, ada pembangunan spam, dan kemudian yang terakhir itu adalah Impres 1 2024. Nah, mungkin di tiap situnya dibahas tuh, udah sampai mana progresnya. Nah, kemudian dari Mendagri kita rekomendasikannya apa ya? Rekomendasinya itu sebenarnya adalah istilahnya apa ya? Kan mendorong atau mengeluarkan surat edaran berarti kan kepada kepala daerah itu agar mungkin di perubahan dia bisa memfokuskan anggaran itu untuk capaian cakupan akses air minum. Nah, mungkin arah itunya ke sana saya penulisannya. Karena topiknya itu adalah perhatian dari pemilik. Jadi saya nggak menyoroti Impres 4 itu kenapa baru segini tuh saya nggak ngerti. Tapi kalau mungkin kalau mau membuat policy brief aja, berarti kita soroti aja ke progres Impres 4-nya, Impres 1 2024-nya. Mungkin begitu paling kalau menurut berarti saya.
ditimbang-timbang resource-nya aja kali Mas. Nanti kalau misalnya kalau gitu kan berarti harus bikin 2 dokumen yang berbeda kan ya. Cerita di Lapmen BUMD-nya jasa airnya seperti itu, nanti untuk policy brief-nya disiapkan terpisah berarti gitu kan ya. Nah, Nanti ditimbang-timbang aja resource-nya. Sama ya. ditimbang lagi juga info soal perhatian pemilik itu mungkin walaupun dengan tonnya rada berbeda ya, apakah sudah disampaikan di Lapmen sebelumnya apa belum ya? Karena rasanya sih to some extent ya, walaupun nggak sama persis, tapi soal masalah si Pemda itu harus memberikan dukungan kepada BUMD-nya tuh di beberapa Lapmen, seenggaknya 2 edisi kemarin tuh udah sedikit disampaikan gitu. Kecuali memang ada sesuatu yang baru, evidence-nya baru, atau memang simpulan yang lebih mendalam, mungkin silakan aja nggak apa-apa. Oke. Ya. Nanti coba dipertimbangkan aja ya, maksudnya nggak harus kayak gitu, cuman jadi bahan pertimbangan aja gimana nanti. Ya. Nah, di Lapmen, justru di Lapmen yang sebelumnya itu menurut saya apa sih? Beda-beda gitu. Oke. Apa beda kasus di sini, beda kasus gitu. Tapi kalau yang di sini saya mencoba satu topik itu untuk semua gitu. Saya mencoba begitu. Tapi ya kembali lagi nanti ke teman-teman kan. Paling ya saling ya udah nggak mau dikerjain lagi ya berarti ya Mas ya. Soalnya kayaknya yang draftnya itu belum selesai kan. Kalau yang barusan dikirim itu tadi. Yang dikirim itu sih belum selesainya itu sebenarnya ya buat data dukungnya. Buat data dukungnya sebenarnya itu tinggal nyomot dari yang sudah dikerjain teman-teman sebenarnya. Cuman yang memang yang transportasi itu memang belum saya tulis lagi karena ya itu tadi Kak, udah selesai Lapmennya kan. Sama paling ntar nungguin itu ya apa Ibu tadi kayaknya mau ngirim yang coret-coretannya Ibu, bukan gitu ya maksudnya? Iya, Ibu paling mau, itu disesuaikan dari situ aja. Ya, baik. Yang BUMN juga sama kok Mas, masih perubahan lagi kami untuk kesekian kalinya. Ya, tapi kayaknya masih mending lah. Nggak tahu deh. Enggak, maksudnya BUMN campur tangan itu udah di atas gimana? Kayaknya pimpinan masih lebih ini beda. Kan. Pak Buyung kayaknya malah Pak Buyung kan ngasih arahan ke kita tuh. Yang bisa gebuk kepala daerah kan Menteri Dalam Negeri. Ya, iya. Semangat lah Mas ya. Tadi aku bilang sama Mbak Sevi, ya udahlah ya, fakta bahwa itu sempat disubkon kan kayak ya nggak jadi lebih bagus juga toh kan. Jangan sampai mendemotivasi gitu loh Mas, jangan sampai menghalangi perkembangan Mas Arnold dan Mbak Sevi. Kalau saya mah frontal, saya langsung bilang ke direktur, saya telepon. Tapi ya, Mas, beliau malah makin panik. Beliau malah makin panik gitu. Ya udah berarti kan kalau sekarang Bu Deputi udah ngasih arahannya langsung ke Mas Arnold sama Mbak Sevi, berarti emang ya udahlah buatin aja dulu sementara bapak-bapak itu. Ya, baiklah mudah-mudahan inilah segera selesai. Saya tuh sebenarnya lelah bikin ini tuh. Iya capek sih Mas, memang pasti capek banget. Udah berbulan-bulan. Berapa halaman gitu loh, Mbak. Menurut kalau mungkin BUMN banyak ya. Kalau BUMD BLUD itu saya nulis cuma 20 halaman. Iya, 20 halaman tadi aku lihat. Tadi aku bilang sama Mbak Sevi sih, idealnya pun kalaupun mau cerita semua itu ya kayak 20 halaman lah maksimal, isinya doang. Cuman segitu aja, paling nanti sama gambar-gambarnya 30 kan. Iya, udah. Kalau gitu Mas dilanjut dulu aja berarti ya. Baik. Oke, makasih Mbak Kesa. Siap. Mbak Sevi semangat.